Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka seperti biasanya kita mengadakan kebaktian. Namun pada saat ini, oleh karena pengaruh penyakit corona yang sedang melanda dunia ini, kita tidak dapat beribadah bersama. Namun doa kami, walaupun kita di rumah beribadah dan mengikuti acara ini, kami berdoa dan berharap kiranya kita tetap satu di dalam Tuhan. Tema kebaktian kita pada hari ini, Yesus naik ke sorga, orang percaya memberitakan Injil. Marilah kita ikuti acara yang ada pada kita masing-masing. Sukacita yang dialami dan dirayakan oleh para pengikut Yesus atas kebangkitannya dari antara orang mati menjadi semakin sempurna dengan peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Setelah 40 hari menyatakan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa, untuk menyediakan tempat bagi semua yang percayakan diri kepadanya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Peristiwa kenaikan Kristus mengingatkan kita kepada harapan yang tersedia bagi semua orang percaya melampaui dunia yang kasat mata ini. Akan tetapi, sebelum kenaikan, Yesus menitipkan tugas penting bagi pengikutnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Bukan cuma mengarahkan pandangan ke atas, kita ditugaskan untuk giat memberitakan Injil Kerajaan Allah kini dan di sini. Memberitakan rahmat Allah melalui kehadiran, tutur kata dan tindakan kita. Sementara kita menantikan saat pengangkatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Marilah kita memasuki ibadah kita
dengan mengambil sikap bersaat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1, Dung Sonang Rohaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami demi pengorbanan anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 149 ayat 1 dan 2, Hotok Tong Ihut Tonoku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena Imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena imam ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 219 ayat 3, Isedo Ale Aleta.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa dan marilah kita ikuti doa ini di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa kami yang di surga yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 453 ayat 1. Sada goar naumuli. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada kebaktian kita hari ini tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Enden nomor 437 ayat 1. Tung namuba do rohaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 tambah 3, berkumandang suara dari seberang.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, Allah semesta alam, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, kami merasakan berkat pengasihan-Mu lah kepada kami, sehingga sampai hari ini kami masih dapat melihat kebesaran-Mu. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, tanpa kasih-Mu, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ajarilah kami ya Bapa, berilah hikmat Tuhan kepada kami, agar kami seperti anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkorban di kayu salib, lalu naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami, yang kami peringati pada hari ini. Mampukan kami ya Bapa dengan Rohul Kudus, agar kami menjadi pekabar-pekabar Injil di rumah kami masing-masing, di tempat bekerja, di tengah-tengah masyarakat, melalui perbuatan kami yang suka memberi dan mengasihi. Ya Bapa, Tuhan Allah yang Maha Mengetahui, bukalah tabir-tabir ilmu pengetahuan kepada umat-Mu manusia ciptaan-Mu ini, agar ditemukan obat antivirus corona, vaksin yang dapat menangkal virus corona, sehingga bumi terlepas dari ancaman penyakit COVID-19, dan kami kembali melakukan aktivitas dengan rasa nyaman, sukacita di dalam nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa dalam doa kami ini, saudara-saudara kami, orang tua kami, opung kami yang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah mereka, berkatilah para medis, dokter, dan anggota keluarga yang merawat mereka. Lindungilah mereka, jauhkan juga mereka dari serangan penyakit. Bapa di sorga, belakangan ini kami banyak mengalami kesulitan-kesulitan, dan bahkan dari antara kami sudah banyak keluarga-keluarga yang kekurangan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Bapa di sorga, turunkanlah berkat kasih-Mu, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan kami ya Bapa. Kuatkanlah iman kami, agar kami teguh berpengharapan hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang dapat memberi kehidupan. Berkatilah orang-orang yang baik hati, yang telah membantu dan berbagi kasih. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar nanti, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami mampu menyuarakan, bisa bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, sesungguhnya banyak yang kami minta di dalam doa-doa kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dengarkanlah doa-doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Arlinton Nainggolan STH, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1, di badai topan dunia.
Hadirlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka santapan rohani kita pada pesta kita hari ini, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yang terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan, mari kita aminkan dalam hati kita masing-masing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sampai pada saat ini, perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing agar memutus mata rantai COVID-19 ini. Tetapi Bapak, Ibu sekalian, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita yakin roh kita satu di dalam Tuhan. Dan hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada dan beribadah pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita merayakan kembali hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga bukan dia hendak lari, bukan dia hendak meninggalkan murid-muridnya, tetapi ia pergi ke sorga. Ia berkata, "Aku pergi ke rumah Bapakku. Begitu banyak tempat di sana. Aku akan menyediakan tempat bagimu." Yohanes 14 ayat 2. "Dan apabila aku datang kembali ke dunia ini, maka aku akan membawa kamu ke tempat itu, yaitu rumah Bapa di sorga." Lalu apakah ketika Yesus pergi, dia membiarkan kita? Tentu tidak. Karena dia menjanjikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Hanya ketika Yesus belum datang, ketika kita menunggu Yesus datang, apakah kita hanya diam-diam saja? Apakah kita hanya beraskese? Apakah kita hanya bermeditasi? Jawabnya tidak. Ada amanah yang diberikan Yesus bagi kita. Ada perintah yang harus kita lakukan. Apa itu? Ayat 15 sampai 16. Beritakanlah Injil.
Kenapa Injil harus diberitakan? Agar orang percaya, mereka dibaptis, lalu diselamatkan. Kita mau ajak orang percaya. Maka itu kita harus memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil pada saat wabah virus corona ini. Pada saat wabah virus COVID ini, apa yang mau kita katakan? Mau kita katakan begini, wahai Bapak Ibu, jangan takut berlebihan dengan kondisi wabah ini. Jikapun virus ini harus membunuh tubuh kita, tetapi ketahuilah bahwa Allah, bahwa Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Kita kan mau menyatakan itu. Walaupun tidak konyol. Bukan berarti saya bilang begini, oh ya Yesus sudah menyediakan tempat. Oke, kalau begitu mana coronanya, mana virusnya biar kutelan. Kan gak begitu juga. Kita hanya mau mengatakan begini, bahwa akal pikiran kita pakai. Semuanya kita pakai untuk membentengi diri kita. Tapi saya bilang begini, jangan takut berlebihan. Jangan jadi paranoid. Kan ada orang ketakutannya luar biasa. Mau pegang ini dia takut di situ, ada mau pegang ini ada, akhirnya dia bisa stres. Ada seorang ibu yang sudah bicara dengan saya, yang sudah sampai stres karena ketakutan yang luar biasa. Akhirnya nanti kita bisa jadi mati bukan karena corona, tetapi orang bisa mati karena jantungan, karena takutnya, karena paranoid. Makanya saya bilang bahwa tidak konyol, tapi tidak takut berlebihan. Jalankan aja protokoler kesehatan itu. Tapi dalam hal ini kan kita mau bilang, jangan takut. Kalaupun virus ini mampu membunuh badan kita ini, tapi ketahui Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan itu yang mau kita beritakan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mau memberitakan Injil. Apa itu? Melalui kepedulian sosial kita. Kita mau jadi teladan, mau jadi contoh dalam kondisi wabah ini. Orang Kristen di tengah-tengah negara ini harus bisa menunjukkan bahwa dia orang yang percaya kepada Yesus dan ia sudah bersaksi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan donasi kita. Jika kita masih punya, berbagilah. Saya bangga dengan jemaat kita. Kemarin ada yang sudah menambah bantuan kita untuk membeli ulos yang kita akan pakai untuk membeli tonunan ulos kita yang terdampak corona pada saat ini. Ada yang memberikan uang sebesar 4 juta. Terima kasih kami sampaikan. Kemarin juga ada yang mengantarkan gula 100 kilo yang kita akan bagikan donasi kedua. Terima kasih juga untuk itu dan semua donatur yang memberikan terima kasih. Sebagai pendeta saya bangga. Pada saat ini kita sudah mengumpulkan donasi kita hampir 50 juta rupiah. Dan itu kita akan pakai terus. Nilai pemberitaan Injilnya di mana? Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau masih punya berbagilah. Jangan simpan. Jangan kerangkeng di lemari besi. Kenapa? Kita mau sebagai bangsa, kalau terpuruk, mari kita sama-sama terpuruk. Untuk nanti kita sama-sama bangkit. Saya tidak memprovokasi Bapak Ibu. Tidak. Walaupun sebenarnya salah dan itu bukan cerminan orang percaya.
Tapi ketika orang lapar, orang itu bisa aneh-aneh. Orang itu bisa merampok, membuat kekacauan. Kalau itu terjadi, bukankah semuanya kita terancam? Bukankah semuanya kita berbahaya? Maka mari, saya mau mengatakan, bangsa ini menghadapi musibah, wabah COVID-19. Yang ada bagi kita, mari kita berbagi, mari kita sama-sama habis. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bangkit. Jangan yang lain ada menyimpan, yang lain lapar, yang lain merampok bikin kekacauan, yang kaya juga bisa terancam. Anda bisa bayangkan negeri ini kalau kacau balau. Mengatasi itu, mari berbagi. Dan itu salah satunya adalah pekabaran Injil bagi kita. Lalu dikatakan juga di sini, bagaimana orang percaya itu dan juga para pejabat kita. Melalui perikop ini, jika ada pejabat kita, orang yang mengatakan dirinya Kristen, jadilah orang yang bersaksi melalui jabatan saudara. Berilah bansos, berilah bantuan-bantuan, jauhkan sikap korupsi, jauhkan sikap memperkaya diri sendiri di dalam kondisi ini. Bapak Ibu, ini berbahaya. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka mari kita berbuat yang terbaik. Selanjutnya dikatakan juga dalam pemberitaan Injil, sesungguhnya sentral pemberitaan itu siapa? Sentral pemberitaan Injil adalah kristosentris, bukan egosentris. Sentral pemberitaan Injil adalah kristosentris, bukan egosentris. Hati-hati. Pemberitaan Injil identik dengan kesaksian. Di ibadah kita tidak ada unsur-unsur kesaksian seperti gereja-gereja lain. Karena apa? Kesaksian yang sesungguhnya bukan seperti itu. Kesaksian bukan egosentris. Kesaksian adalah kristosentris. Apa yang mau dikatakan di sana? Kita mengelakkan ketika egosentris bisa aja yang menonjol adalah diri kita. Lalu timbul kesombongan rohani. Dan itu bukan kesaksian. Kesaksian bukan kita bercerita, oh saya berjalan dari rumah, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Lalu mobil ini berjalan, saya makin berdoa kepada Tuhan. Dengan iman percaya, saya berdoa kepada Tuhan. Lalu kecelakaan, saudara, saya tidak apa-apa. Karena Yesus. Bukan itu Bapak Ibu. Apa itu kesaksian? Ajak orang percaya pada Yesus. Apa itu? Penebusan Kristus. Apa itu? Pengampunan Allah melalui Yesus. Apa itu? Melalui baptisan kudus. Ajak orang untuk percaya. Anda di belakang aja, biar Yesus di depan. Nama Anda nggak perlu nampak, biar nama Yesus yang nampak. Kalau kita mau bersaksi, kita hanya mau mengajak orang supaya percaya kepada Tuhan. Maka percaya kepada Tuhan dan mereka dibaptis. Baptis. Bahasa Yunaninya baptisu. Bahasa Ibraninya utafaltem. Artinya dibenamkan, dimasukkan dalam iman percaya akan penebusan dan hidup baru dan janji ahli waris kerajaan Allah. Kita juga hati-hati dengan baptisan ini. Jangan kita pahami baptisan ini hanya sekedar ritualnya.
Karena ada gereja-gereja denominasi yang kadang bisa ribut hanya mempersoalkan baptisan yang ritual. Oh, mana yang sah katanya? Mana yang sah? Di dalam firman Tuhan dikatakan dibenamkan, ditenggelamkan. Loh, kenapa kalian dipercik? Nggak beres baptisan kalian ini. Itu harus diulang. Maka ada baptisan ulang. Benarkah demikian Bapak Ibu? Apakah baptisan ini terletak pada ibadah atau ritualnya? Benarkah ketika dia tidak ditenggelamkan lalu dia tidak sah? Benarkah dia tidak dibaptis? Lalu orang bilang, wah harus diulang. Hati-hati juga. Dewan Gereja Sedunia pada tahun 1982, Tata Gereja Dewan Sedunia mengatakan, oh tidak boleh baptis ulang. Lalu ada yang mempermasalahkan itu. Apa itu yang dikatakan firman baptisan itu? Oh tidak. Bapak Ibu, ada peristiwa begini tentang baptisan ini. Ada seorang bapak, kita sebut aja lah namanya si Jaoto. Si Jaoto ini kerjanya cuma minum mabuk, main judi. Dia waktu kecil sudah dibaptis percik. Tapi hidupnya juga selala ototo. Hidup dalam dosa. Lalu ada sebuah peristiwa, sebuah jemaat berbondong-bondong menuju ke sebuah sungai mau dibaptis, baptis selam. Rupanya si Jaoto itu pas di tempat itu dia sedang bermain judi. Lalu ketika rombongan ini berjalan menuju sungai itu, lalu diadakanlah ibadah pembaptisan, diselamkan. Lalu tiba-tiba si Jaoto datang. Datang dia ke Bapak Pendetanya. Pak Pendeta, apa itu Pak Jaoto? Oh, saya mau baptis. Bingung juga pendetanya. Ngapain pula kawan ini mau dibaptis? Berenunglah dulu Pak Jaoto. Enggak, saya harus dibaptis. Kenapa harus dibaptis? Baptislah. Jadi doh mau dibaptis terdidi, lo terdidi mau. Lato matahena rohan di pedi tahun. Itakup ulu ni Pak Jauton, ipa masuk tu sungeon, isornop saya terdidi. Kalau saya lau mesti si Jauto, lau berjuji, lau mabuk. Ibereng donganna, ay nawado na ngamata si Jauton. Enggak 2 hari terdidi, tongkoso hasi yang uluna. Lalu ada seorang kawannya tanya, Pak Jaoto, kau kan sudah baptis percik? Ya. Kalau begitu, kenapa lagi kau baptis selam? Saya pakai bahasa Batakin di mana? Ay songono dada badongan. Ahai. Ay haroron itu hani songo panakko di borngin nyari do. Ido. Jadi daba moloro tuhani itakkupi bima hita. Olo dora melua buasa 2 hari puang au terdidin di mana? HP kamu oleh sehari do, au 2 hari. Apa yang mau saya katakan di sana? Ada pemahaman Pak Jaoto ini yang hidup juga pada kita pada saat ini. Menganggap seakan-akan baptisan itu ketika mengklaim itu benar, itu pemahaman yang sama seperti Pak Jaoto. Kalau seperti itu jadinya bahaya juga. Seakan-akan begini nantinya. Yang baptis selam, apakah tidak ada lagi yang masuk neraka? Atau yang baptis percik, apakah tidak ada yang masuk sorga? Anda tahu no mention, dia baptis percik. Dalam iman saya mengatakan no mention itu pasti masuk sorga. Karena apa? Dia rasul orang Batak. Anda tahu tokoh-tokoh agama, bapak-bapak gereja, mereka juga banyak baptis percik. Jadi, mari mempunyai pemahaman yang sama tentang arti baptisan itu. Saya bacakan
hasil sidang lengkap Komisi Iman dan Tata Gereja DGD, Dewan Gereja Sedunia di Lima, Peru tahun 1982 menyatakan, baptisan itu adalah penghisapan ke dalam Kristus yang adalah Tuhan yang disalibkan dan dibangkitkan. Baptisan adalah tanda kehidupan baru oleh Yesus. Di dalam baptisan orang Kristen dibenamkan dalam kematian Kristus yang membebaskan. Di dalam kematian itu dosa telah dikubur. Adam yang lama disalibkan bersama Kristus dan kuasa dosa dipatahkan. Dalam tata ibadah tentang pembaptisan ada unsur yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama dan utama adalah pemberitaan firman akan baptisan itu. Yang kedua, seruan memohon Roh Kudus. Yang ketiga, penolakan kejahatan. Loh, itu kan dibaptis anak-anak. Orang tuanya berjanji bahwa akan mengajar anaknya memahami kebenaran dan menolak kejahatan. Yang selanjutnya, pernyataan percaya pada Allah Tritunggal. Yang kelima, penggunaan air. Lihat, penggunaan air nomor 5 hanya sebagai simbol. Yang keenam, penerimaan identitas baru sebagai anak Allah. Dan yang terakhir, menjadi saksi Injil. Jadi baptisan yang benar bukan pada simbolis tata ibadahnya, melainkan pertumbuhan imannya, melainkan percaya, bertumbuh, dan bersaksi. Itulah baptisan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selanjutnya dalam memberitakan Injil, Yesus tidak membiarkan orang percaya bekerja dengan kemampuan mereka. Pemberitaan Injil itu dimulai setelah mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sehingga ketika menginjili, orang Kristen itu dipenuhi dengan tanda keheranan. Mereka mengusir setan demi namaku. Bapak Ibu, tidak ada lagi orang Kristen yang kesetanan. Tidak ada lagi orang Kristen yang takut setan. Tetapi orang Kristen akan bersih dari segala setan-setan. Dan mereka juga akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bahasa mereka penuh dengan bahasa kasih. Walaupun mereka ditindas, dianiaya, dicerca, difitnah, dan tidak dibalas dengan kekerasan, melainkan dengan penuh cinta kasih. Selanjutnya juga disebut ketika menginjili, orang-orang percaya itu mereka memegang ular dan juga mereka minum racun, tapi mereka tidak akan celaka. Dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu pun sembuh. Tapi tolong Bapak Ibu, jangan cobai Tuhan. Berulang-ulang dikatakan jangan cobai Tuhan. Ada orang yang konyol. Contohnya, kalau begitu digigit ular nggak apa-apa. Kalau begitu kutangkap dulu ular kobra, coba gigit, mati nggak aku? Wah, itu konyol. Jangan pula bilang, mana coronanya? Mana virusnya sini biar kutelan? Di dalam nama Yesus saya tidak kena apa-apa. Itu konyol. Jangan-jangan Anda bisa mati kena virus. Jangan-jangan Tuhan bilang Anda mati konyol kalau begini. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Bekerja aja. Jangan cobai Tuhan. Di dalam bekerja itulah Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Kenapa? Paulus pernah digigit ular. Dalam Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai 4. Paulus digigit ular, dia tidak apa-apa. Tapi dia tidak mencobai Tuhan. Mana gigit dulu ular, bukan begitu. Cuma dia pernah digigit ular, dia tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan menyertai dia.
Makanya itu dikatakan, oh jangan konyol. Nah kemudian bagaimana kita melihat bahwa pekabaran Injil ini luar biasa ketika Allah menyertai. Tahu saudara bagaimana penyertaan Tuhan dalam pekabaran Injil sehingga orang percaya penuh dengan tanda keheranan? Pertama kali bersama dengan Yesus ada 12 muridnya, satu gagal tinggal 11. Lalu Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi? Muridnya dikejar-kejar, muridnya dianiaya, muridnya dibunuh. Lalu kemudian berkembang terus Kristen mula-mula. Kekaisaran Romawi mengejar mereka, membakar. Ada yang dihanyutkan ke laut, tubuh mereka disayat-sayat. Kemudian ada yang dibakar di dalam rumah ibadah dan seterusnya. Bagaimana mereka mampu bisa bertahan sampai mati? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai dari tahun diperkirakan pada saat itu tahun 33 sampai tahun 300, hanya 3 abad. Apa yang terjadi? Tahun 313 Konstantinus Agung, Kaisar Romawi, mengeluarkan maklumat Milano yang mengatakan bahwa mulai pada tahun 313 orang Kristen jangan lagi diburu-buru, jangan lagi dianiaya, jangan lagi dibunuh, melainkan apa? Mereka sudah menjadi bagian agama yang diakui oleh kerajaan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada tahun 381 Theodosius Agung mengeluarkan sebuah maklumat, seluruh orang yang tinggal di Kekaisaran Romawi harus menjadi orang Kristen. Kenapa? Tuhan beserta orang Kristen. Dia tangkap itu Theodosius. Ketika dia bermimpi akan berperang. Ketika akan berperang dia bermimpi. Lalu Yesus tangkap dia. Theodosius, engkau harus membuat sebuah tombak dan bikin tanda salib di situ. Pergilah engkau berperang. Lalu dia pergi berperang, dia menang. Lalu dia keluarkan maklumat, seluruh orang di Kekaisaran Romawi wajib menjadi orang Kristen, agama Kristen. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam pekabaran Injil. Tahu kau saudara bagaimana gereja bertumbuh? Semakin dibabat, semakin merambat. Tahu kau saudara bagaimana gereja ini bertumbuh? Darah para martir adalah benih gereja. Yang terakhir, Bapak Ibu, kemudian dikatakan firman Tuhan, di dalam pekabaran Injil, orang percaya itu meletakkan tangannya atas orang sakit, lalu mereka sembuh. Hati-hati juga, jangan salah paham dengan ini. Jangan Anda mengklaim bahwa satu orang pendeta punya kuasa semuanya. Jangan juga ada orang mengklaim dia punya kuasa semuanya sampai kepada penyembuhan. Ada kemarin yang hingar-bingar ibadah-ibadah penyembuhan rohani, penyembuhan ilahi. Tapi sampai sekarang COVID-19 menelanjangi mereka. COVID-19 ini membuka mata bahwa ada ajaran yang salah yang kita pahami. Ada yang mengatakan bahwa kuasa ilahi yang menyembuhkan. Kalau begitu orang minta, adakan dulu penyembuhan ilahi bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Oh tidak ada lagi sekarang ibadah-ibadah itu. Semuanya tiarap. Kalau itu ada kenapa tidak? Bikinlah. Nyatanya tidak. Tapi apakah firman Tuhan ini gagal dengan itu? Oh tidak. Kenapa? Saudara kan percaya 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kita banyak talenta. Kita banyak karunia yang berbeda-beda. Bukankah para medis bagian dari orang percaya? Bukankah tangan mereka juga bisa menyembuhkan orang? Menyembuhkan mereka yang sakit? Bukankah itu juga bagian kesaksian? Bukankah itu juga bagian karya yang daripada Tuhan melalui orang percaya? Maka itulah juga kesaksian bagi mereka. Akhirnya saya hanya mau mengatakan, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita sambil menanti Yesus, menantikan tempat yang disediakan, terus menerus kita mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini.
agar dunia ini percaya kepada Tuhan, dunia ini diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menghiburkan sekaligus menguatkan kami di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini. Kalaupun virus ini dapat membunuh tubuh kami, tapi roh kami akan tetap hidup. Dan Engkau menyatakan, Engkau telah menyediakan tempat. Maka demikian Bapa, setiap orang yang terbunuh fisik mereka, para medis kami, dan orang-orang yang percaya kepadamu, kami yakin Engkau sudah menyediakan tempat bagi mereka. Tetapi Bapa, perkenankan kami bermohon, lalukanlah wabah ini dari kami. Perkenankan kami terus berdoa tidak henti-hentinya. Lihatlah kami Tuhan, kasihani kami, enyahkan corona ini dari bumi ini. Kepadamu kami berserah. Engkaulah yang menyertai para medis kami, gugus tugas yang bekerja, lindungi mereka Tuhan, kuatkan mereka. Jikapun terkadang mereka marah, karena kami sulit disiplin diri memutus mata rantai COVID-19 ini, berikan kesabaran buat mereka. Terkadang mereka berputus asa, kuatkan mereka Tuhan, agar terus-menerus mereka semangat di dalam pekerjaan mereka. Terkadang mereka menangis, tidak bertemu dengan keluarga mereka. Hiburkan mereka Tuhan Yesus. Pemerintah kami juga, biarlah Engkau ajar dengan hikmat-Mu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, bagi kami. Pemerintah kami juga buat aturan-aturan yang tegas dan jangan membingungkan kami. Kami mau tertib, kami mau disiplin, kami mau tinggal di rumah. Tetapi ada juga penegakan hukum yang tegas ketika kami tidak mau disiplin, agar kami cepat keluar dari kondisi wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau menyertai setiap aparat keamanan kami juga yang masih bekerja pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Dalam kerendahan hati, mari kita persembahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita disertai oleh firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat Hari Kenaikan. Sono